Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Siang. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Natasha Kurniawanti sebagai moderator. Yang kedua ada Nia Kurniawati, lalu Nova Aulia, Nujumah Kibtia Aldila, Nurul Afifah, Radik Mahataman, Rima Sopa Marwa, dan Rosita. Tidak perlu menunggu lama-lama, silahkan bagi pemateri Nova Aulia, silahkan dipresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Slide selanjutnya, boleh? Yang pertama ada definisi lansia. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Lansia mengalami proses menuaan atau aging, yaitu proses alami yang menyebabkan penurunan fungsi tubuh secara bertahap. Menurut WHO, usia lanjut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu middle age atau parubaya usia 45 sampai 59 tahun, ada elderly atau lanjut usia 60 sampai 74 tahun, ada old usianya 75 sampai 90 tahun, dan yang terakhir ada very old yaitu usia di atas 90 tahun. Baik, selanjutnya. Ada karakteristik demografis lansia di Indonesia. Saat ini jumlah lansia di Indonesia mencapai sekitar 29,3 juta jiwa atau 10,48% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase aging population. Lansia perempuan jumlahnya lebih banyak karena memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibanding laki-laki. Sebagian besar lansia masih tinggal bersama keluarga, namun saat ini mulai muncul fenomena empty-nest, yaitu lansia yang tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah berpisah rumah. Selain itu, sebagian besar lansia memiliki tingkat pendidikan rendah dan hampir setengahnya berada pada kondisi ekonomi yang rentan sehingga membutuhkan dukungan keluarga maupun pemerintah. Baik, selanjutnya ada masalah kesehatan fisik. Masalah kesehatan fisik yang paling sering dialami lansia yaitu hipertensi dengan prevalensi sekitar 63,5%. Hipertensi menjadi faktor resiko utama terjadinya stroke dan penyakit jantung. Masalah berikutnya adalah diabetes mellitus tipe 2 yang dapat menyebabkan komplikasi seperti gangguan saraf, gangguan mata, dan luka yang sulit sembuh. Selanjutnya ada osteoartritis, juga sering ditemukan pada lansia dan menyebabkan nyeri sendi serta keterbatasan bergerak. Selain itu, terdapat penyakit jantung, gangguan sensori seperti katarak dan penurunan pendengaran, serta resiko jatuh yang cukup tinggi akibat penurunan keseimbangan dan kekuatan otot. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan pemateri yang kedua oleh Rima. Mohon maaf, Natasha tidak terdengar suaranya karena di-mute. Oke, terima kasih untuk Nova Aulia setelah menyampaikan materinya. Kita lanjut pada materi yang keempat, ada masalah kesehatan mental dan psikososial yang akan dipaparkan oleh Rima Sofa Marwa. Silakan untuk Rima Sofa Marwa. Baik, makasih moderator. Selanjutnya itu masalah kesehatan mental dan psikososial. Kesehatan mental merupakan masalah kesehatan mental yang sering terjadi pada lansia adalah demensia, depresi, dan ansietas. Demensia menyebabkan penurunan daya ingat dan fungsi berpikir. Faktor risikonya antara lain usia lebih lanjut, hipertensi, diabetes, dan kurang aktivitas. Depresi dapat terjadi karena kehilangan pasangan, penyakit kronis, atau kurangnya dukungan sosial. Sedangkan ansietas atau kecemasan biasanya dipicu oleh ketakutan terhadap penyakit, kematian, maupun masalah ekonomi. Masalah psikososial, selain masalah mental, lansia juga menghadapi masalah psikososial seperti isolasi sosial atau kesepian. Ada juga krisis identitas setelah pensiun karena merasa kehilangan peran dan produktivitas. Masalah lainnya adalah elder abuse atau kekerasan terhadap lansia yang dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, maupun penelantaran. Kemudian di sini ada faktor risiko utama, yaitu masalah kesehatan pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis meliputi usia, jenis kelamin, penyakit kronis, dan faktor genetik. Faktor gaya hidup meliputi kurang aktivitas fisik, merokok, pola makan yang tidak sehat, serta kurang tidur. Faktor psikologis mencakup depresi, stres,
stres kronis, dan kurang stimulasi kognitif. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurang dukungan sosial. Faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan juga berpengaruh, misalnya rumah yang tidak aman, akses pelayanan kesehatan yang terbatas, serta penggunaan banyak obat dalam waktu bersamaan. Implikasi keperawatan komunitas. Dalam keperawatan komunitas, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lansia. Yang pertama, ada melakukan screening berkala, yaitu kesehatan secara berkala seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, fungsi kognitif, dan risiko jatuh. Kedua, mengoptimalkan posyandu lansia sebagai sarana pelayanan kesehatan yang terpadu. Ketiga, pemberian edukasi kesehatan kepada lansia dan keluarga mengenai pola hidup sehat serta pengelolaan penyakit kronis. Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan sosial agar lansia tetap aktif dalam kegiatan masyarakat serta home visit bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dan yang slide terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase aging population dengan jumlah lansia yang terus meningkat. Lansia menghadapi berbagai masalah kesehatan fisik, mental, dan psikososial yang saling berkaitan. Masalah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam screening, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan lansia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rima untuk pemaparannya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan kasus-kasus yang sudah kita sampaikan bahwa ternyata lansia itu sangat membutuhkan tindakan keperawatan. Karena kan untuk menjaga bisa tahu sendiri sebagian besar banyak sekali lansia yang memiliki mental yang kurang karena akibat tadi faktor-faktor kehilangan pasangan, ditinggal keluarga, banyak juga yang dititipkan ke panti jompo. Jadi keperawatan komunitas itu harus dilakukan karena untuk menjaga dan merawat para lansia yang sudah berumur tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri Zoom pada siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang mengenakan. Saya tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.